kita secara kasat mata juga bisa merasa-rasa ya, mana sebenarnya yang menjadi pokok perkara, mana yang bukan pokok perkara. Jadi menurut saya banyak hal-hal ini bukan pokok perkara soal sengketa hasil, tapi lebih kepada hal-hal yang menurut mereka menyebabkan mereka kalah. Jadi target mereka adalah ini ada abusive ini, ada abuse of power nih. Ya, kalau berbicara persoalan sengketa Pilpres memang tidak ada habisnya dan tetap menarik dibahas sampai kapanpun. Baik tahun 2019, 2014, dan hari ini, tahun ini 2024 juga demikian. Pilpres itu disengketakan dan digugat. Dulu 2019 Pak Prabowo menyampaikan gugatannya di MK, dan hari ini tim 01 dan 03 juga menyampaikan gugatan di Pilpres. Cuma yang menarik di sini, ketika di proses persidangan, tim 01 dan 03 ini tidak bisa membuktikan adanya kecurangan-kecurangan. Artinya hanya tong kosong katanya Mas Hasan Nasbi. Tentu kita semuanya juga tidak sabar untuk menantikan siapa yang bakal menang di sengketa Pilpres atau gugatan Pilpres. Ada sebagian tim 01 atau 03 mengklaim bahwa merekalah yang menang, dan tim dan kuasa hukum 02 juga mengklaim bahwa mereka juga menang begitu. Seluruh rakyat atau masyarakat nasional, masyarakat rakyat Indonesia menantikan siapa sih yang curang? Apakah di Pilpres ada kecurangan? Setiap momen politik pasti ada kecurangan, cuma hal ini baik itu pilihan DPR provinsi, kabupaten ataupun pusat, DPR RI sampai ke presiden, ini pasti ada hal yang kecurangan begitu. Mari, saya punya video menarik kita tonton dari tim atau saksi ahli dari tim kuasa hukum 02, Saudara Hasan Nasbi, di kanal YouTube Cokro TV. Mari kita simak bersama-sama. Ya justru di sana kalau mereka masuk ke perselisihan hasil saja, memang nggak ada bahan kan. Kan saya pernah cerita di sini. Ya. Kalau Anda ingin menggugat 1%, Anda harus punya bahan 8.200-an TPS yang harus diminta PSU. Dan Anda harus menang 100% di 8.200 TPS itu. Kalau Anda ingin menggeser angka 8%, kan Anda harus punya bahan di 64.000 TPS. Dan kalau misalnya itu Anda minta pemungutan suara ulang, Anda harus menang 100%. Angkanya berubah 8%. Bisa jadi 2 putaran. Bahan itu yang nggak ada. Ya. Karena memang nggak ada bahannya. Jadi kalau perselisihan hasil pemilu, menurut saya mereka nggak ada bahan sama sekali. Makanya mereka coba naikkan itu, dimintalah ini supaya agak-agak progresif ini, ya. Jadi bisa masuk ke MK pakai jurus dewa mabuk, ya, menggugat prosedur pendaftaran, ya kan, mempersoalkan si A anaknya siapa, ya kan, mempersoalkan putusan MK sendiri. Dia lagi bersidang di MK, dipersoalkan putusan MK sendiri, mempersoalkan Pak Jokowi yang dianggap bagi-bagi bansos untuk memenangkan ini. Jadi ini sudah, karena jurus yang benerannya sudah nggak bisa lagi dipakai, pakai jurus dewa mabuk ini. Walaupun kemudian jurus dewa mabuk ini juga disidangkan gitu loh. Kita kan harus akui jurus dewa mabuk ini disidangkan. Saya hadir kemarin itu kan bagian dari melayani jurus dewa mabuk ini. Itu kalau misalnya ya dalam kasus MK, MK kan pasti tahu bahwa pemenangnya
hanya terbatas kepada Tapi itu sengketa juga jadi hasil bahan pemilu. perdebatan Kenapa itu kemarin. di-entertain? Kenapa Saya itu diberi tempat? Saya nggak ngerti dalam proses hukumnya, tapi ini mereka berdebat kan, mereka juga menghadirkan ahli-ahli hukum. Apakah misalnya MK harus bisa keluar dari hanya sekedar selesai sengketa Sengketa hasil hasil pemilu. pemilu atau bisa untuk urusan-urusan lain. Jadi juga masing-masing pihak menghadirkan ahli-ahli hukum kan untuk memberikan pertimbangan Oke. kepada majelis hakim sampai sebatas mana kewenangan mereka. Walaupun kalau saya nggak terlalu berani misalnya memberikan penilaian soal hukum, tapi kan kita secara kasat mata juga bisa merasa-rasa ya, mana sebenarnya yang menjadi pokok perkara, mana yang bukan pokok perkara. Jadi menurut saya banyak hal-hal ini bukan pokok perkara soal sengketa hasil, tapi lebih kepada hal-hal yang menurut mereka menyebabkan mereka kalah. Jadi target mereka adalah ini ada abusive ini, ada abuse of power nih, ada upaya sistematis nih, terstruktur masih sistematis yang menyebabkan mereka kalah. Padahal setahu saya, seingat saya, ketika Anda memutuskan ini terstruktur, masif dan sistematis, itu Anda harus buktikan persoalan ini di 50% TPS plus 1. Jadi berapa tuh? 400.000 lebih TPS. Lebih nggak mungkin lagi. Mempersoalkan 8.000 TPS saja nggak ada barang. Mempersoalkan 64.000 TPS saja nggak ada bahan mereka. Apalagi mempersoalkan 400.000 lebih TPS untuk membuktikan bahwa ini terstruktur, masif, dan sistematis. Nah, gitu. Jadi makanya pergi lagi ke prosedur. Saya dulu pernah bilang, kalau misalnya Anda nggak setuju Gibran maju, karena keputusan MK Anda anggap cacat, ya Anda jangan ikut bertanding lah. Kalau Anda ikut bertanding, artinya Anda boikot dari awal. Boikotlah dari awal. Kalau Anda ikut bertanding, artinya Anda sudah setuju nih, apapun hasilnya. Sudah terlibat dalam debat capres, bahkan cawapres. Anda ya waktu itu aja Anda masih percaya diri menang kok. Tapi begitu kalah Anda gugat lagi prosedurnya, Anda gugat lagi aturannya. Ini kan aneh. Makanya kemarin saya lihat tuh ada perdebatan dengan ahli hukum yang ditanya, loh kenapa bisa tetap daftar, kan ini kan baru putusan MK, PKPU-nya belum dirubah. Lalu ahli hukum ini bilang, lah dulu ketika Anda menggugat si Refli Harun ini tanya, dulu ketika Anda Refli Harun menggugat ke MK bahwa memilih dengan KTP aja boleh, kemudian dikabulkan oleh MK, 2 hari berikutnya orang boleh milih pakai KTP, sementara PKPU-nya nggak diubah. Belum diubah. Jadi kira-kira itu mungkin gitu ya. Kira-kira mungkin aja seperti itu. Tapi mereka kan masih tetap akan berdebat. Bahkan bisa aja misalnya sebelum ngambil nomor urut gitu ya. Nomor apa istilahnya tuh? Pendaftaran. Ya itu kan bisa aja mereka mempersoalkan soal legitimasi. Iya. Kan sebelum disahkan boleh mundur. Gibran kan pemilu bisa aja mundur lah, atau bisa boikot debatnya aja. mundur dulu atau apa gitu kan. Aja. Sampai misalnya itu prosedur mungkin kan sebenarnya. sampai prosedurnya mereka anggap benar misalnya. Dan saat itu baik 01 dan 03 tidak ada yang nggak ada, saya lihat kayak gitu. Iya, maksudnya ngedubal iya, tapi masukan gugatan kan kita nggak dengar. Saya nggak tahu ya, tapi kita nggak dengar mereka masukkan. Tidak ada beritanya lah. Nggak ada beritanya lah mereka masukkan gugatan soal itu. Nah, kalau soal ini kan kalau kita lihat komposisi tim hukumnya ya, kan itu semuanya dari 01 dan 03, bukan semuanya. Sebagian besar kan para ahli hukum pilih tanding tuh. Iya. 03 itu ada Dr. Mulya Lubis, ya kan? Terus cawapresnya Pak Mahfud yang mantan ketua MK, yang pasti tahu lah tentang soal soal bagaimana MK itu punya kewenangan tertentu seperti apa terkait Pilpres. 01 ada Refli Harun atau apa gitu. Tapi tetap mereka kan ketika mengajukan sidang MK ini, tetap yang ditampilkan kan soal narasi kecurangan, soal bansos dan seterusnya. Nah, terus saya jadi teringat nih, Pak Mahfud kan pernah bilang bahwa tujuannya itu bukan menang, bukan mencari kemenangan di kasus MK ini, tetapi untuk pendidikan demokrasi ke depan lah, supaya bagaimana agar kualitas demokrasi Indonesia itu nggak lagi ada kecurangan, kualitas pemilu itu lebih baik dan seterusnya. Menurut Uda Hasan gimana? Enggak ya, kalau saya sih yang pastikan sidang MK sudah berjalan. Perdebatan
perdebatan-perdebatan dari masing-masing pihak, pemohon, termohon, kemudian pihak terkait, saksi-saksi, kan ditonton oleh publik semua. Ya. Jadi kalau misalnya targetnya untuk pendidikan politik, dapatlah. Dapatlah. Tapi menurut saya juga kita tidak bisa menafikan bahwa akhirnya kalau nggak ada bahan itu memang banyak lucu-lucunya kan. Iya. Maksudnya kalau nggak ada bahan yang solid yang kita bawa itu kan memang banyak lucu-lucunya gitu. Nah, sekarang saya tanya, yang lucu-lucu ini bagian dari pendidikan politik atau kemudian akan membuat orang makin nggak percaya nih? Apa sih ini gitu? Ya. Apakah tidak justru menjatuhkan kredibilitas dan martabat orang yang lucu-lucu ini gitu? Ya kira-kira begitu. Ya. Tapi kalau misalnya untuk pendidikan politik ya kira-kira bawa bahan yang solid dong. Fokus bawa bahan yang solid, jangan pakai jurus dewa mabuk dong. Ya, kalau menurut penilaian saya begitu. Menurut penilaian saya begitu. Jadi saya setuju kalau mau pendidikan politik setuju, tapi jangan pakai bahan yang lucu-lucu lah gitu. Jangan pakai saksi yang lucu-lucu juga gitu loh. Iya, dan juga kalau itu disebut sebagai tujuannya pendidikan politik kan kesannya itu kayak 58% yang milih Prabowo itu adalah orang-orang yang memilih karena bansos. Iya, itu kan karena bansos atau uneducated, atau karena di brainwash atau apa. Hasil riset membuktikan sebaliknya. Iya, dan juga selain soal hasil riset itu kan seperti kayak underestimate kecerdasan akar rumput. Dan ini silent majority. Dan ini kalau dibiarkan itu akan sampai kepada bikin sekte. Sekte dia yang paling benar, dia yang paling salah nih, sekte-sekte social justice warrior yang kayak gitu-gitu. Moral superiority ya. Iya, dia punya moral superiority yang menganggap orang lain yang berbeda pilihan dengan dia salah. Karena tidak punya pendirian, tidak punya prinsip, karena terima bansos, karena dibeli suaranya, yang kayak gitu-gitu. Padahal menurut saya secara umum pemilih ini sama aja. Pemilih ini sama aja. Jangan dikelompokkan menjadi gitu. Dengan perasaan-perasaan moral superiority kayak gitu, karena nggak ada pendidikannya di sana. Kalau macam orang paling benar aja hidupnya kan nggak ada ini. Kan betul. Ini nggak mungkin paling benar terus. Gitu, kita kan nggak mungkin paling benar sudah, apalagi nggak benar tapi merasa paling benar, itu lebih kacau lagi. Yang buat saya kemarin tuh banyak yang lucu-lucu lah, cuman kita kan nggak enak komentarinya. Orang lagi kalah, kemudian lagi berusaha memperjuangkan nasibnya, kita ledek-ledekin, itu kan nggak enak gitu loh. Betul. Gitu. Kalau diledekin kita punya 1000 bahan buat ngeledek-ledek itu gitu loh, di opini publik ya. Tapi kita ngerasa udahlah enggak lah gitu, udah biarin aja lah kayak gitu. Memang ini ya itulah video singkat dari penjelasan dari Hasan Nasbi yang kemarin juga dijadikan saksi ahli oleh tim kuasa hukum Prabowo Gibran. Bagaimana menurut pandangan kalian penjelasan dari Hasan Nasbi ini? Silakan tulis di kolom komentar dan mari kita simak dan kita tunggu hasil dari persidangan sengketa Pilpres 2024. Akhiran dari saya, wassalam, salam perdamaian.